Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan melanjutkan video pembahasan UKBM semester 5. Yang sebelumnya saya sudah buat video yang UKBM 1, UKBM 2, UKBM 3, dan di sini saya akan melanjutkannya di UKBM 4. Nah, bagi kalian yang belum menonton bagian yang pertama sampai yang ketiga, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan linknya di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Pada UKBM 4 ini, itu dibahas mengenai sel volta. Nah, jadi sel volta ini, pasti kalian di rumahnya itu pernah pakai yang namanya baterai. Nah, hampir semua barang elektronik yang kalian miliki itu sumbernya adalah dari baterai. Nah, baterai itu sendiri merupakan penerapan dari sel volta ini. Itu penerapannya adalah di bidang baterai. Oke, kita langsung menuju ke bawah. Di UKBM ini, itu pada kegiatan belajar 1 saya lihat itu ada video katanya yang diberikan oleh guru ini. Amati tayangan video yang disajikan oleh guru kalian, tapi sepertinya itu gurunya belum ngasih, jadi kita langsung lompat di sini. Oke, ini. Berdasarkan kegiatan belajar yang telah kalian laksanakan, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman kelompok, kemudian presentasikan di depan kelas. Nah, ini kita lihat dulu. Ini kan yang batang pertama ini itu adalah CU. Ini CU. Kemudian batang yang kedua itu adalah ZN. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan itu adalah deret volta. Jadi, untuk mempermudah pengerjaan soal seperti ini, itu kalian harus menghafal yang namanya deret volta. Jadi, deret volta itu seperti ini. Deret volta adalah urutan logam-logam menurut reduksinya atau oksidasinya. Jadi, itu ada hafalannya ya. Tapi, kalau kalian lebih suka ngafalin jembatan keledainya, kalian bisa cari di internet. Kalau saya itu menghafalnya langsung seperti ini. Lika, Baser, Cana, Magal, Mangan, Zana, Cerve, Cetko, Nisen, PBA, SB, BI, COHG, PTAU. Nah, itu adalah deret volta. Ini sebetulnya pada bagian ini itu adalah terusan dari sini, tapi karena tidak muat saya taruh bawah. Ini intinya itu semakin ke kiri logam-logam ini itu maka semakin oksidasi. Oksidasi itu artinya adalah semakin reduktor. Kemudian jika semakin ke kanan, maka itu akan semakin reduksi. Oke, paham? Nah, kita lihat CU. CU keberadaannya di mana ini? Kita cari CU. CU kan ada di sini. Nah, dia hampir ada di pojok yang paling kanan. Kemudian ZN itu ada di sini. Nah, artinya ZN dan CU ini menghasilkan perbandingan di mana ZN itu lebih kiri, CU lebih kanan, maka ZN ini lebih oksidasi daripada CU. CU juga lebih reduksi daripada ZN. Maka kita simbolkan CU ini itu adalah yang tereduksi. Kemudian ZN adalah yang oksidasi. Nah, kalian kan masih ingat hafalan dari itu sel volta ada 2 sih. Ada yang bilang krau, ada juga yang bilang karet anok. Tapi saya lebih suka yang ini krau karena lebih singkat. Nah, krau itu katodenya itu reduksi. Katode itu reduksi.
dan AO itu anode itu oksidasi. Nah, berarti yang reduksi ini itu adalah katodenya. Kan kita tahu tadi CO ini adalah yang tereduksi, maka ini adalah katodenya, yaitu bermuatan positif. Maka ini kita tuliskan, ini sebenarnya sudah ditulis di sini, yaitu positif. Kemudian Zn-nya itu karena dia oksidasi, maka dia minus. Oke, paham? Nah, seperti itu. Kemudian kan ini jika oksidasi itu maka logam-logam yang ada pada senyawa yang teroksidasi itu akan larut menjadi ionnya. Nah, berarti Zn ini itu akan larut menjadi ionnya. Kemudian berbeda dengan yang reduksi. Yang reduksi itu akan mengendap. Nah, artinya Zn ini, logam Zn ini nantinya dia akan larut menjadi ionnya. Artinya dia akan terkikis nantinya. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Berbeda halnya dengan yang reduksi. Artinya CO ini nanti akan tereduksi, akibatnya akan mengendap dia. Pada bagian yang tercelup ini dia akan mengendap, artinya logamnya nanti tambah besar. Nah, seperti ini. Paham kan? Artinya yang reduksi itu pasti akan ketambahan massa. Ketambahan massa dan volume. Karena dia tambah besar kan. Berbeda halnya dengan oksidasi, dia akan kekurangan massa. Nah, seperti itu. Dan volume juga kekurangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya adalah seperti ini. Ketika ini Zn itu berubah menjadi Zn2+. Tunggu sebentar. Ini. Nah, ketika Zn itu berubah menjadi Zn2+ ditambah elektron. Nah, maka 2 elektron ya, karena setarakan dengan 2+ ini. Nah, maka dia kemudian akan elektronnya ini akan mengalir ke ini logam Cu-nya. Nanti logam Cu ini akan kelebihan muatan, maka efeknya itu akan mengendap di bagian larutannya ini. Nah, makanya ini volumenya akan tambah, demikian masanya juga ikut bertambah. Berbeda halnya dengan Zn. Zn makin lama makin habis karena dia terkikis. Nah, terkikis menjadi ionnya Zn. Oke, paham kan? Kita lihat ini soalnya yang nomor 1. Itu ditanyakan, apakah ciri suatu reaksi redoks yang berlangsung spontan? Nah, cirinya adalah E0-nya, E0 sel itu bernilai positif. Nah, ini E0 sel ini rumusnya adalah E0 sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Nah, seperti halnya yang saya jelaskan di atas tadi, ini jadi setiap logam-logam itu memiliki energi reduksi dan oksidasinya. Nah, untuk menentukan E0 selnya ini, itu adalah dengan cara mengurangkan energi yang reduksinya dikurangi energi yang oksidasinya. Nanti jika hasilnya ini positif, maka itu bisa berlangsung spontan. Artinya itu berlangsung tanpa ada tambahan energi dari luar. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Bagaimanakah kespontanan reaksi yang terjadi pada sel volta? Nah, kespontanan itu artinya spontan itu artinya tidak perlu energi tambahan. Nah, artinya meskipun dibiarkan
reaksi dapat tetap berjalan. Berbeda halnya dengan reaksi yang tidak spontan. Jika tidak spontan, maka reaksi tersebut itu pasti membutuhkan energi tambahan, entah itu dialiri listrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 3. Bagaimanakah cara menuliskan ini notasi sel? Nah, notasi sel itu adalah hafalannya seperti ini, OR. OR. Jadi, kita tuliskan dulu senyawa yang teroksidasi. Nah, baru selanjutnya itu yang reduksi. Nah, ini sebetulnya ada garis miring lagi satu. Nanti kan oksidasi itu kan itu dia melepaskan elektron. Misal ada suatu logam, nah dia akan melepaskan menjadi logam ditambah dengan elektronnya. Nah, berbeda hal ini kan oksidasi. Nah, berbeda halnya dengan reduksi. Reduksi dia menangkap elektron. Misal suatu logam dia menangkap elektron menjadi logamnya. Nah, seperti ini itu disebut dengan reduksi. Nah, maka nanti yang ditulis itu yang oksidasi terlebih dahulu. Dibagi L, misal ini plus, L plus. Nah, jadi ada satu garis miring lagi. Baru dua garis miring sebagai pemisah. Artinya, maksud dari garis miring ini itu adalah jembatan garam. Tadi saya lupa jelaskan, jembatan garam ini adalah ini yang menghubungkan antara kedua larutan. Nah, biasanya itu adalah senyawa garam. Ini adalah jembatan garam. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi ini kan yang oksidasi sudah kita tulis, maka yang reduksi kita tulis. Nah, seperti ini. Bisa difahami kan, ini yang oksidasi, kemudian ini yang reduksi. Kita lanjut ke nomor yang 4. Bagaimanakah cara menghitung potensial sel? Ini saya sudah jelaskan tadi, potensial sel itu adalah E0 sel. E0 sel itu dapat dihitung dengan cara E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau jika kita jabarkan lebih lanjut, itu adalah E0 dari katoda dikurangi E0 dari anoda. Ini sama saja ya, karena dalam reduksi itu kan itu terjadi katoda, dioksidasi itu terjadi anoda. Maka ini sama saja sebenarnya, atau lebih gampangnya kita bisa tuliskan rumusnya E0 yang lebih besar dikurangi E0 yang lebih kecil. Kenapa? Karena yang lebih besar itu pasti yang reduksi, kemudian yang lebih kecil adalah yang oksidasi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini soal ayo berlatih. Ini soal silangan ya. Nah, kita lihat soal nomor 1. Sel volta mengubah energi menjadi energi. Nah, kita kan tahu sel volta itu penerapannya itu adalah pada baterai atau aki atau apalah itu yang menyimpan energi listrik. Nah, itu apa yang terjadi di dalam baterai itu kan pengubahan antara energi kimia menjadi energi listrik kan. Maka kita dapat temukan jawabannya adalah yang D ini. Kimia menjadi listrik. Oke, paham? Kita lanjut yang nomor 2. Pernyataan di bawah ini pernyataan di bawah ini berhubungan dengan sel volta. Nah, ditanyakan pernyataan yang tidak sesuai. Kita lihat pada katode itu terjadi reaksi reduksi, betul ya? Kan tadi sudah saya bahas katode reduksi. Ini katode reduksi, maka ini betul.
Pernyataan yang kedua, pada anode terjadi reaksi oksidasi. Ini juga betul karena AO, krao, anode itu oksidasi. Ini sudah betul juga. Kemudian ini, pada sel volta katode termasuk elektrode negatif. Ini salah ya, karena katode itu kan elektrode positif, bukannya negatif. Nah, kita lihat lagi ini yang pernyataan nomor 4 dan 5. Logam yang memiliki potensial lebih tinggi itu berperan sebagai elektrode positif. Itu betul ya. Karena semakin tinggi energi potensial, maka semakin reduksi. Reduksi itu kan positif kan, maka semakin elektrode positif. Nah, kemudian yang kelima, logam yang memiliki potensial lebih rendah. Ini juga betul, elektrode negatif, karena semakin rendah itu maka semakin oksidasi. Semakin oksidasi itu kan minus, berarti ini elektrode negatif, maka ini juga betul. Pernyataan yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah, maka jawabannya yang nomor 3. Oke, kita lanjut. Ini nomor 3, contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Baterai ya, karena sudah dibahas sebelumnya. Kita lanjut ke soal, ini kelewatan di atas tadi. Ini nomor 4. Diketahui data potensial elektrode standar berikut. Harga potensial E0 sel yang paling kecil itu terdapat pada. Nah, untuk menentukan ini kan saya tadi sudah jelaskan bahwa rumus E0 sel itu sama dengan yang paling mudahnya E0 besar dikurangi E0 yang lebih kecil. Nah, kita lihat opsi yang A. Opsi yang A itu katanya Zn dengan Cu. Zn ini itu kan minus 0,76. Kemudian Cu itu plus 0,34. Mana yang lebih besar? Pasti yang lebih besar yang Cu ini. Maka nanti rumus untuk mencari E0-nya untuk yang A ya, opsi yang A, E0-nya itu sama dengan plus 0,34 dikurangi yang lebih kecil. Yang lebih kecil ini Zn. Maka kita tuliskan min 0,76. Min ketemu min ini nanti jadi positif. Maka hasilnya itu adalah 3 tambah 7, 1, 4 tambah 6, 1,1. Nah, ini besar ya. Yang ditanyakan adalah yang paling kecil. Maka kita cari lagi. Untuk yang ini, opsi yang B, kita tulis E0-nya itu sama dengan, karena di sini mereaksikan Zn dengan Cr, kita lihat Zn-nya. Zn-nya di sini minus 0,76. Kemudian Cr-nya itu adalah minus 0,74. Yang lebih besar kan yang Cr. Maka Cr dikurangi Zn. Minus 0,74 dikurangi minus ketemu minus itu jadi positif langsung ya. 0,76. Ini hasilnya adalah 0,02. Nah, inilah yang paling kecil. Jadi jawabannya yang B. Tapi kalau mau dicari yang C, D, E itu juga tidak apa-apa. Nanti hasilnya ini besar semua. Pokoknya yang paling kecil itu adalah yang B, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5 di sini ditanyakan potensial standar bagi reaksi ini. Zn ditambah Sn2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Sn. Kita kasih spasi dulu. Ini adalah penerapan dari hukum Hess dari sel volta. Jadi kita itu ambil beberapa reaksi untuk menghasilkan reaksi seperti ini agar sejenis dengan yang dimintakan. Nah, kita lihat ini Zn ada di sebelah kiri. Nah, maka tugas kita adalah mencari reaksi yang mengandung Zn di sebelah kiri. Reaksi yang mengandung Zn di sebelah kiri itu adalah yang nomor 1 kan. Nah, maka kita ambil ini, taruh di sini Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu.
dengan nilai E0 itu sama dengan plus 1,1 volt. Oke, kemudian selanjutnya SN2+, mintanya adalah di ruas sebelah kiri. Nah, kita cari di atas mana yang mengandung SN2+. Nah, pastinya ini kan, dan letaknya juga sudah betul di sebelah kiri, maka kita ambil ini tanpa membaliknya menjadi SN2+ ditambah 2 elektron menjadi SN. Nah, E0-nya itu adalah senilai dengan minus 0,14 volt. Oke. Kemudian karena ini CU kan tidak diminta, ZCU ini kan tidak diminta di reaksi, maka kita harus mencoretnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari reaksi yang berkebalikan dengan ini. Kita cari di sini pada data yang diberikan ini, mana yang mengandung CU. Nah, kan ini kan CU. Nah, tapi yang diminta itu CU-nya harus ada di sebelah kanan, karena tujuannya adalah untuk mencoret ini. Cara mencoret adalah berlawanan ruas, maka kita ini balik, ini dibalik menjadi CU, menjadi CU2+ ditambah 2 elektron. Nah, karena dibalik, E0-nya ini pasti juga kebalik, jadi positif menjadi minus 0,34 volt. Nah, dari ketiga reaksi ini kemudian kita jumlahkan, kita bisa coret elektronnya sama-sama 2, CU-nya kita juga coret. Kemudian mana lagi yang tidak dibutuhkan, CU ini kita juga coret. Nah, sisanya tinggal ini, Zn ditambah SN2+ menjadi itu Zn2+ ditambah ini Sn. Nah, kan sudah setara kan dengan ini. Nah, yang ditanyakan adalah E0 selnya. Maka E0 selnya ini kita jumlah dari semua ini, kita jumlah 1,10 dikurangi 0,14. Berapa? Ini adalah 0,96 ya. Nah, 0,96 itu dikurangi lagi dengan ini, dengan 0,34. Hasilnya adalah 0,9 dikurangi 3 itu kan 6. 6 dikurangi 4, 2. 0,62. Maka kita cari opsinya. Ini kan yang D. Nah, oke, kita lanjut. Soal selanjutnya ini nomor 6. Diagram sel volta yang benar adalah, agar mudah untuk mengerjakan soal ini, kita tulis lagi deret volta. Karena untuk mengerjakan seperti ini kita harus hafal dengan deret volta. Lika Basarjana. Kalian bisa menghafalkannya pakai hafalan langsung ataupun pakai jembatan keledai jika kalian pokoknya terserah kalian lebih mudah pakai yang mana. Kalau saya lebih suka yang hafalan langsung. Lika Basarjana Magal Mangan Zana Cerve Cetko Nisen. Ini Cerve Cetko Nisen BBH SBBI CUHGAGPTAU. Nah, di sini diketahui elektroda yang pertama adalah AL dan CU. Nah, kita cari ini letaknya ada di mana. AL ada di sini. CU ada di mana CU? Ini ada di sini. Artinya AL ini kan lebih ke kiri, itu semakin oksidasi. Berbeda halnya dengan CU semakin ke kanan, maka ini reduksi kan. Oke, kita tuliskan AL-nya ini adalah yang oksidasi. Nah, kemudian CU-nya ini adalah yang reduksi. Nah, kita kan masih ingat untuk penulisan itu penulisan
sel volta, diagram sel volta itu OR. Artinya yang oksidasi dulu baru yang reduksi. Nah, yang oksidasi itu siapa? Berarti Al. Al itu kan muatannya 2+. Nah, kalau oksidasi itu melepas ya. Melepas elektronnya. Karena muatan Al itu kan 13, artinya dia nanti melepaskan elektron sebanyak 3 elektron. Oke. Jadi untuk Cu karena dia reduksi maka dia akan menangkap elektron. Nah, Cu muatannya kan 2+, dia akan menangkap elektron menjadi Cu. Nah, elektronnya bisa kita coret. Nah, yang dituliskan adalah yang oksidasi terlebih dahulu, yaitu Al-nya. Nah, kita tulis Al. Panah ini kita ganti dengan garis miring menjadi Al3+. Jembatan garamnya kita tulis garis miring 2 seperti ini. Kemudian Cu-nya kita tulis Cu2+, panahnya Cu. Oke, paham? Jadi ini yang disebut dengan diagram sel voltanya. Kita cari mana yang cocok. Yang cocok di sini adalah opsi A. Nah, opsi C ini salah, opsi D juga salah, E juga salah. Nah, yang B ini, kenapa yang B itu salah? Nah, karena di sini dia menuliskan yang pertama Al3+. Itu kan salah karena yang pertama itu adalah Al-nya, kemudian Al3+, maka ini juga salah. Yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Kegiatan belajar 2. Ini untuk seterusnya kegiatan belajar 2 dan 3 itu lebih ke itunya ya, teorinya ya, bukan hitung-hitungan. Jadi di sini itu membahas tentang baterai. Jadi katanya bahan-bahan alam itu juga bisa dimanfaatkan sebagai baterai. Ini kita bisa lihat, ini kentang ya. Ini kentang. Ini kalau nggak salah jeruk, jadi dia bisa dimanfaatkan untuk menerapkan sel volta. Nah, di sini juga dikasih soal berdasarkan gambar di atas, apa sajakah yang diperlukan untuk membuat sel volta. Rancanglah suatu percobaan untuk membuat sel volta. Lakukan praktikum sel volta. Praktikum sel volta menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini karena saya tidak melakukan praktikumnya, maka saya mencari di internet. Ini saya sudah kasih linknya, nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi saya lihat di internet aja seperti apa itu praktikumnya. Ini seperti ini, saya lihat cari di internet ini ya. Ini kalian bisa lihat laporan praktikum kimia sel volta. Nah, nanti itu akan seperti ini. Oke, kita lihat di sini ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan itu praktikum sel volta itu adalah multimeter, pipet, gelas ukur, gelas beaker, jembatan garam. Nah, jembatan garam ini kita bisa lihat menggunakan garam KNO3, kemudian logam Cu, Mg, Zn, dan seterusnya. Ini cara kerjanya juga sudah disiapkan, jadi seperti ini. Nah, rangkaiannya akan seperti ini nantinya, sama persis seperti sel volta yang kita biasa lihat di gambar itu. Nah, di sini juga hasil tabelnya itu juga diketahui. Nah, untuk ini bisa didapat dari pengujian ya. Nah, itu juga diketahui tegangannya 0,72 volt, 1 volt, dan seterusnya. Nah, kalian bisa cari di internet ini ya. Saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Oke, lanjut. Kita lihat ke bawah. Itu ditanyakan tentang baterai. Nah, ini ditanyakan apakah semua merek batu baterai atau aki memiliki komponen yang sama. Nah, kalau menurut saya komponennya pasti sama.
Berbeda halnya dengan zat penyusunnya, pasti berbeda kalau zat penyusunnya. Kalau komponennya pasti setiap baterai sama-sama memiliki komponen yang sejenis lah. Yang beda itu adalah zat penyusunnya. Jadi baterai itu disusun oleh beberapa zat penyusun yang berbeda, seperti baterai kering yang biasa kita jumpai itu biasanya itu adalah penyusun utamanya adalah karbon. Kemudian baterai kecil itu biasanya penyusunnya adalah merkuri. Kemudian ini ada juga yang penyusunnya adalah perak oksida, ada juga litium, ada juga yang disusun oleh timbal. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini ada soal pelajari perbedaan masing-masing batu baterai beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini saya browsing di internet. Ini dapatnya ini. Nah, saya juga akan sertakan nanti linknya ini di deskripsi video. Nanti kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam jenis baterai. Ada baterai zinc karbon. Ini kalau yang mengandung karbon itu biasanya adalah baterai yang kering. Kemudian baterai alkalin. Ini ada baterai litium. Kalian bisa lihat di deskripsinya, saya sudah sertakan. Ada baterai silver oksida. Kemudian baterai zinc air cell. Nah, seperti ini, seperti baterai pada jam itu ya. Ini juga sama baterai kecil. Ini baterai NiCd, nikel kadmium. Kemudian kita lanjut, ini NiMH, Li. Banyaklah macam-macam baterai itu, kalian bisa searching di internet nantinya. Kemudian pelajari pula reaksi yang terjadi. Nah, reaksi yang terjadi ini saya juga sudah browsing di internet. Saya akan kasihkan linknya nanti ini di deskripsi video. Jadi misalnya baterainya baterai nikel kadmium, baterai NiCd ya. Nanti itu yang terjadi reaksi pada anodanya itu adalah Cd ditambah 2OH menjadi CdOH 2 kali ditambah 2 elektron. Nah, nanti reaksi pada katodanya akan seperti ini. NiOH ditambah H2O menjadi NiOH 2 kali ditambah OH-. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan ininya, potensial selnya adalah sebesar 1,4 volt. Ini kalian bisa baca seterusnya pada link ini yang sudah saya sertakan. Ini Zn ditambah 2OH menjadi ZnO ditambah H2O ditambah 2 elektron. Nah, kemudian pada katodanya itu berbeda, yaitu 2MnO2 ditambah H2O ditambah 2 elektron. 2 elektron ini asalnya dari anoda ini ya. Nah, itu hasilnya akan seperti ini. Itu juga diketahui ini potensialnya. Nah, kalian bisa lihat nanti di link yang sudah saya sertakan. Nah, oke, kita lanjut. Sepertinya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, sudah bagian penutup. Maka saya akan akhiri video ini sampai di sini. Saya akan lanjutkan pada UKBM berikutnya di video yang terpisah ya dengan ini. Nah, oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, kalian bisa komen di kolom komentar nantinya agar saya bisa perbaiki lebih lanjut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman kalian semuanya. Dan apabila ada kesalahan saya dalam mengerjakan soal-soal tersebut, kalian bisa komen di kolom komentar untuk kemudian saya perbaiki lebih lanjut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.